Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar calon wirausaha muda? Sudah siap memulai? Jadi kemarin kita sudah bicara soal ide, soal analisis, soal bagaimana cara kita memulai. Nah, lebih rincinya sekarang kita belajar tentang uh, bisnis model kanvas. Nah, ini salah satu template bagaimana cara kita merancang sebuah wirausaha. Jadi hanya salah satu ya, sebenarnya ada banyak, cuman salah satunya kayak gini. Ini gimana detailnya nanti akan kita bahas pada slide-slide berikutnya. Sudah siap? Jadi penampakannya seperti ini ya. Jadi kayak kanvas tapi dia ada partisi-partisi tentang bagian yang harus diisi nanti. Nah, jadi kita tinggal isi aja kotak-kotak yang ada itu. Nah, jadi ini yang dinamakan dengan BMC atau Business Model Canvas itu. Ada beberapa bagian, salah satunya ada Key Partners, Key Activity, Key Resources, Value Proposition, Customer Relationship, dan lain sebagainya. Ada banyak. Nanti kita jelaskan satu-satu. Nah, intinya layoutnya seperti ini. Nah, sebenarnya BMC sendiri itu apa sih? Nah, BMC ialah satu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Saya rasa definisi ini sudah sangat jelas ya. Jadi memang desain ini dibuat untuk memudahkan membuat suatu kerangka kerja gitu. Dapat digunakan untuk semua lini bisnis tanpa terbatas sektor usahanya dan sangat membantu mempercepat proses analisis kekuatan dan kekurangan bisnis. Jadi ini perencanaan yang lebih detail daripada analisis SWOT yang kita lakukan kemarin. Nah, gitu. Nah, sebenarnya hubungan antar bagian itu bisa dilihat dari animasi ini ya. Dimana contohnya seperti ini. Customer relationship ini menghubungkan antara value proposition dengan customer. Nah, jadi keunggulan produk kita akan bisa ketemu sama customer yang butuh itu melewati customer relationship ini. Nah, begitu pula dengan yang lain. Jadi bagian ini melengkapi bagian yang ini. Nah, dengan seperti itu kita bisa dengan mudah membuat perencanaan atau kerangka kerja. Jadi intinya setiap bagian itu melengkapi bagian yang lain. Nah, sampai sini sudah paham? Nah, mari kita bahas satu-satu ya. Misal kita buat permisalan bisnis kita adalah BU Fashion yang bergerak di bidang fashion. Nah, jadi kita buat perencanaannya BU Fashion ini sekarang ya. Nah, yang pertama adalah value proposition atau keunggulan produk. Jadi apa saja yang harus diisikan di kolom tentang value proposition ini adalah kelebihan dan keunggulan produk kita dibanding dengan pesaing yang ada. Nah, seperti itu. Lalu bisa juga berisi tentang nilai tambah yang akan membuat bisnis Anda terlihat menarik dan berbeda dengan bisnis lainnya. Biasanya berupa solusi atau inovasi yang Anda tawarkan dan menjadi keunggulan utama perusahaan. Begitu. Misal, BU Fashion ini ngisi kolom value proposition, maka yang diisikan adalah seperti ini. BU adalah usaha fashion yang fokus pada produksi dan penjualan baju muslim untuk orang bertubuh big size dengan harga terjangkau dan bahan berkualitas. Jadi memang fokusnya adalah untuk ukuran-ukuran yang big size ya. Tapi harganya terjangkau dan bahannya berkualitas. Jadi itu keunggulan yang ditawarkan oleh BU Fashion ini. Nah, untuk kolom selanjutnya yaitu customer segment. Jadi yang dimaksud customer segment ini nanti apa sih? Nah, jadi merupakan menjelaskan siapa pelanggan potensial dari produk kita. Jadi pelanggannya itu siapa sih? Nah, seperti itu. Kemudian diisi juga dengan profil orang yang memiliki masalah yang akan dipecahkan oleh bisnis Anda. Misal kita punya solusi yaitu tadi baju dengan ukuran big size, maka kita akan isi customer segment ini dengan profil orang yang butuh dengan fashion yang big size tersebut. Jadi kalau dipunyanya BU tadi isinya adalah
Nah, satu, diprioritaskan untuk prioritas pertama orang muslim yang bertubuh big size. Prioritas kedua adalah kelompok ibu-ibu pengajian. Nah, yang biasanya butuh sama dress-dress. Nah, gitu. Yang ketiga adalah masyarakat umum dari semua usia. Nah, kenapa masyarakat? Apakah laki-laki bisa membeli produk ini? Tentu bisa jadi mereka akan membeli sebagai hadiah untuk orang-orang tersayang. Nah, seperti itu ya. Sampai sini paham? Nah, kolom yang selanjutnya yaitu customer relationship atau hubungan dengan konsumen. Nah, merupakan cara-cara yang bisa Anda gunakan untuk tetap berhubungan baik dengan konsumen atau menyebabkan kepuasan dan menyebabkan loyalitas konsumen. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membuat konsumen itu balik lagi beli produk kita. Nah, contohnya apa? Misalnya diskon 5% jika pembelian di atas 500.000. Nah, salah satunya seperti ini, kasih diskon. Kemudian, nah bisa juga dengan donasi. Jadi 10% dari laba penjualan akan disedekahkan. Nah, karena mengingat prioritas konsumen kita yang pertama adalah orang-orang muslim, nah cara menarik mereka adalah seperti ini, yaitu membuat donasi. Jadi dengan mereka berbelanja, mereka juga sebenarnya berdonasi dari sebagian keuntungan yang ada. Kemudian garansi jahitan selama 1 tahun. Nah, kita aja seneng gak sih kalau produk yang kita beli itu ada garansinya? Nah, kan seneng ya. Barangkali resletingnya rusak atau kancingnya lepas, maka kita bisa dapat jaminan perbaikan dari kerusakan-kerusakan tersebut gitu. Bisa juga free ongkir jika pembelian lebih dari sekian ribu. Nah, mengingat sekarang kan lagi booming nih bisnis-bisnis online. Nah, jadi kita kasih free ongkir gitu kan orang jadi seneng belanja karena mereka nggak perlu terbebani dengan ongkir seperti itu. Next yaitu kolom channels yang menjelaskan tentang cara kita menjangkau pelanggan. Tidak terbatas pada distribusi, tapi juga hal lain yang menyebabkan bisnis kita dan customer itu bisa ketemu. Jadi cara-cara apa sih biar bisnis kita sama customer itu ketemu? Nggak cuma kita punya produk tapi nggak tahu cara menjangkau konsumen itu seperti apa. Nah, ini kita maka butuh yang namanya channel. Nah, channel di sini bisa diisi dengan media yang bisnis kita gunakan untuk menyampaikan solusi yang kita tawarkan kepada konsumen. Jadi media apa yang kita gunakan untuk menggapai konsumen tadi? Dalam hal ini, salah satunya adalah website, promosi online, aplikasi, bahkan salesperson atau sales penjualan itu. Nah, jadi ada banyak hal yang bisa kita gunakan untuk mencapai pembeli. Jadi untuk membuat pembeli itu mengenal produk kita. Contohnya, secara langsung, penjualan secara langsung di toko offline, toko-toko ya, toko-toko yang sudah kayak ada di mall-mall dan lain sebagainya. Kemudian bazar, pameran, CFD atau bahkan komunitas gitu. Jadi ada yang namanya penjualan secara langsung tuh ya kita buka lapak langsung gitu ya, ngelapak langsung gitu. Kemudian ada indirect atau secara tidak langsung, yaitu menitipkan barang atau konsinyasi yang baik di toko, butik atau kita open reseller. Nah, kalau gini sudah paham ya, jelas ya. Jadi kita kalau nitip ke toko yang besar atau kita resell ke orang, nanti orangnya akan menjual lagi. Nah, itu cara yang tidak langsung. Kemudian ada sistem online yang sekarang sedang marak, yaitu menggunakan website, media sosial, dan internet untuk mempopulerkan usaha kita. Jadi saya rasa opsi yang ketiga ini yang sedang cocok dilakukan ketika pandemi seperti ini ya. Kolom selanjutnya yaitu key activities atau kegiatan pokok. Jadi kegiatan kita dalam menjalankan bio fashion tadi apa aja sih? Nah, salah satunya adalah, nah ini dia, kegiatan yang wajib dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan keunggulan produk yang ditawarkan. Jadi tadi kita sudah bilang bahwa produk kita untuk big size, kualitasnya baik, harganya terjangkau. Nah, itu apa aja aktivitas yang bisa kita lakukan di sana? Nah, sebelum kita masuk itu, ada yang namanya kategori dalam key activity. Yang pertama adalah pembelian bahan. Jelas ya, kalau kita mau bikin pakaian, maka kita harus beli bahan-bahannya kayak kain, benang, dan lain sebagainya. Kemudian activity yang kedua yaitu production, yaitu merancang, membuat
bajunya. Jadi mulai dari desainnya sampai penjahitnya sampai proses itu semuanya selesai. Kemudian yang selanjutnya yaitu marketing dan promosi. Jadi marketing dan promosi ini adalah aktivitas yang penting ya, karena dia merupakan penjualan dan pemasaran. Jadi produk yang sudah kita hasilkan nggak mungkin cuma diem aja di gudang, jadi dia harus nyampe ke tangannya customer. Kemudian ada selling dan distribusi, yaitu penjualan dan distribusi. Dan terakhir riset. Riset ini buat mengevaluasi apakah seluruh kegiatan ini sudah mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak, ataukah perlu ada perbaikan-perbaikan. Nah, seperti itu. Maka yang bisa diisikan di kolom key activity seperti ini, mulai dari pembelian bahan, desain, marketing, selling, riset, dan lain sebagainya yang diperlukan. Jadi sesuai dengan jenis usahanya masing-masing. Kolom yang selanjutnya yaitu key resources, yaitu sumber daya utama. Jadi sumber daya utama dalam usaha kita itu apa sih gitu. Merupakan hal-hal penting yang harus Anda punyai agar kegiatan pokok bisa dijalankan dan keunggulan produk bisa diberikan pada konsumen. Nah, jadi hal penting apa begitu. Sama dengan yang tadi, dia punya kategori. Yang pertama adalah aset fisik. Nah, aset fisik itu seperti fasilitas pabrik, gedung-gedung, kendaraan, mesin-mesin, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu intelektual yang berupa brand, hak paten, dan lain sebagainya, termasuk data tentang konsumen dan supplier. Yang ketiga adalah manusia yang berupa tenaga kerja. Nah, kalau kita produksi pakaian berarti termasuk penjahitnya begitu. Kemudian keuangan yang merupakan sumber kita, sumber yang paling penting berupa uang tunai, dana kredit, atau bisa juga dana hibah. Nah, jadi yang diisikan dalam kolom key resources adalah seperti ini. Intelektualnya adalah merek BU. Kemudian manusianya adalah desainer pola, penjahit, serta admin media sosial. Kemudian ada keuangan. Salah satunya misalnya ya, modal awalnya berupa uang tunai sebesar 10 juta. Nah, itu salah satu contoh aja. Oke, next kita masuk ke dalam kolom key partners atau rekan kerjasama. Jadi dalam berwirausaha nggak mungkin kita sendirian ya. Pasti ada yang namanya rekan kerjasama. Jadi rekan kerjasama itu adalah pihak-pihak yang bisa Anda ajak kerjasama dalam menjalankan usaha. Dalam hal ini adalah supplier, vendor, agensi, dan sejenisnya. Nah, jadi yang bisa diisikan di sini adalah misal supplier kita. Karena kita produksinya adalah baju, maka suppliernya adalah toko kain, toko kemasan, toko aksesoris. Nah, kemudian partner berikutnya adalah penjahit. Nah, misalnya yang jahit di sini adalah Bu Sukma dan Bu Rara gitu misal. Kemudian, nah kita juga pasti bekerja sama dengan reseller kita yang akan menjualkan produk kita gitu. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian kita masuk ke dalam kolom cost structure atau struktur biaya. Otomatis dalam menjalankan wirausaha kita juga perlu memperhitungkan yang namanya biaya. Jadi cost structure ini merupakan rincian biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis. Nah, kolom ini diisi berdasarkan isian pada kolom key activities, key resources, dan channel. Jadi saling berhubungan, seperti yang kita lihat di animasi awal tadi ya. Nah, kategori dalam cost structure antara lain adalah biaya tetap, yaitu biaya-biaya yang tetap yang munculnya tidak tergantung pada jumlah produksi. Kemudian biaya variabel adalah biaya-biaya yang muncul bervariasi sesuai jumlah produksi kita. Nah, ini contoh isiannya yaitu biaya tetap yang pasti dikeluarkan adalah gaji admin media sosial. Kemudian biaya kuota internet bulanan. Nah, mengingat kita juga membuka online shop ya, jadi pasti membutuhkan kuota internet. Nah, itu harus dihitung. Kemudian ada biaya variabel yaitu biaya bahan baku, membuat pola, penjahit, dan kemasan. Jadi biaya variabel ini besar kecilnya tergantung dari jumlah yang diproduksi. Berikutnya yaitu revenue stream atau sumber penerimaan. Jadi income yang kita dapatkan itu dari mana aja.
Jadi revenue stream ini berisi berbagai aktivitas usaha yang bisa menghasilkan keuntungan atau penerimaan uang. Jadi dari mana aja sumber dana kita itu. Nah, ada kategorinya juga. Yang pertama melalui penjualan produk yang pasti, yang jelas. Kemudian bisa jadi komisi, bonus, atau diskon yang kita dapatkan ketika kita membeli barang. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dari mana uang itu datang? Maka dari penjualan gamis masuk, penjualan kerudung, penjualan mukena. Intinya adalah penjualan produk kita. Bahkan penjualan bahan baku atau ketika kita menjual kainnya kepada pengusaha-pengusaha lain kayak gitu. Kemudian kita juga bisa dapat uang ketika kita dapat diskon pembelian bahan baku. Salah satunya adalah kain. Nah, itu kan dia masuk di income ya. Kemudian, nah ternyata udah selesai ya. Sampai sini udah siap memulai membuat BMC versi kamu sendiri. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar bagaimana menemukan ide, bagaimana menganalisis, kemudian sampai sekarang kita belajar merencanakan. Jadi sudah lengkap saya rasa perencanaan untuk memulai wirausaha. Sebelum nanti kita mempraktekkan ini semua, boleh kalian bertanya apa saja yang enggak paham. Nah, nanti pertanyaannya akan saya bahas di video pertemuan selanjutnya. Jadi silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar, kemudian bisa saling menjawab. Teman yang lain bisa saling menjawab pertanyaan dari teman-temannya sebelum dijawab oleh Bu Vira. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.